Halo, ya. Halo, guys. Halo, Mams. Halo, Mami. Perkenalkan, saya Pring Laksono, saya genetik konselor. Saya di Universitas Pajajaran dan di Rumah Sakit Tambak, Jakarta. Nah, ini ada teman saya juga. Halo, Mams. Ini Dokter Yogi dari Hasan Sadikin, dari RS Parahyangan Dan Diniati Bandung. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa itu yang disebut dengan bank tali pusat. Ya, soalnya banyak sekarang Dokter Remi ibu bersalin kemudian nitip nih dok, tolong ambilin darah tali pusatnya untuk dimasukin ke bank. Nah ini kira-kira apa sih yang jadi problem, kenapa mereka harus nitip darah tali pusat? Jadi darah tali pusat itu memiliki atau mengandung yang kita sering dengar itu adalah stem cell ya. Jadi bahan baku stem cell. Nah, bahan baku stem cell sendiri itu apa? Stem cell sendiri adalah suatu sel punca. Jadi kalau kita merunut kembali ya, kita itu kan berasal dari sel sperma ayah, sel sperma ibu, lalu bersatu menjadi embrio. Nah, pertama adalah zigot dulu. Nah, zigot itu masih satu sel yang A few moments later. apa namanya, yang punca, yang di awal ya. Lalu satu sel itu berkembang menjadi dua jadi 4 ya. Jadi yang tadinya satu jenis sel lalu bisa berubah menjadi berbagai macam jenis sel ya. Ada sel kulit, ada sel saraf, ada sel otak dan lain sebagainya. Lalu berikutnya itu adalah yang kita sebut dengan kemampuan dari potensial untuk menjadi berbagai macam jenis sel yang tadinya satu jenis sel ya. Nah itulah sehingga itu yang disebut dengan stem cell. Nah berikutnya analoginya adalah ketika nanti seseorang itu sakit ya, pasti kan ada selnya yang rusak. Nah bagaimana memperbaiki sel yang rusak tersebut? Itu dengan adanya stem cell tadi yang dia bisa berubah menjadi berbagai macam sel yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Nah inilah yang dikembangkan menjadi terapi atau pengobatan dari suatu penyakit. Nah, Bentar. Jadi tali pusatnya langsung bisa untuk memperbaiki sel yang sakit? ya betul, itu sebagai salah satu sumbernya ya. Tapi tentunya dengan ada suatu proses-proses tertentu. Terutama kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama ya, dimana ketika bayi dilahirkan kita simpan si selnya lalu untuk dipakai di suatu saat atau jika diperlukan dari si individu atau si bayi tadi yang sudah menjadi dewasa, nah itu bisa digunakan untuk keperluan terapi. Hey, you wanna see something cool? Ayo.